إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kehidupan manusia di dalam dunia ini sungguh teramat singkat sekali. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam satu hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau bagaikan musafir yang sekedar singgah untuk mengumpulkan bekal dalam kehidupan dunia ini dan melanjutkan perjalanan selanjutnya ke kehidupan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat panjang, negeri tempat tinggal kita yang sejati, yaitu negeri akhirat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang melewati satu pohon, kemudian berteduh, istirahat, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan yang sangat panjang, yaitu kehidupan akhirat. Maka ketika kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, kehidupan yang amat singkat ini, kita telah disambut dengan satu pintu gerbang yang kita memasuki dunia akhirat atau negeri akhirat dari pintu itu, yang di dalamnya ada satu fitnah, ada satu ujian yang apabila kita lulus dari ujian tersebut, itu akan menentukan kebahagiaan kita pada kehidupan yang amat panjang, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kuat, perkataan yang pasti ketika dia mendapati ujian tersebut, ketika dia ditanya, "Siapakah Rabbmu? Siapakah yang menciptakan, memberikan rezeki dan yang seharusnya menjadi sesembahanmu? Siapakah nabi yang diutus kepadamu dan apa agamamu?" Ini jamaah sekalian, pertanyaan besar yang akan ditanyakan kepada kita ketika awal kali kita memasuki pintu gerbang kehidupan akhirat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Kita tidak ditanya seberapa tinggi jabatan kita, seberapa besar harta yang kita miliki, sudah berapa
miliar uang di rekening kita, tetapi kita ditanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk memperhatikan permasalahan ini dengan benar, sehingga kita kelak mampu menjawab pertanyaan atau ujian tersebut. Dan apabila seorang mampu menjawab dengan benar, dia jawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan dalam makna satu hadis, kuburan yang kita lihat begitu sempit itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang, dibukakan baginya pintu surga sehingga berhembus angin surga yang segar, yang harum sampai ke kuburnya, dan jadilah kuburnya ini salah satu taman dari taman-taman surga. Sebaliknya jamaah sekalian, bagi yang tidak mampu menjawab, maka dia dipukul dengan satu pukulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini kemudian berteriak dengan satu teriakan yang amat pedih dan keras, sehingga apabila ada makhluk hidup yang mendengar teriakannya niscaya akan pingsan. Kemudian kubur yang sudah sempit dipersempit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tulang-tulang rusuknya saling silang menyilang, lalu dibukakan, dihembuskan api neraka kepadanya sehingga dia melihat neraka dan dia rasakan panas yang sangat. Pada akhirnya kuburan yang sudah sempit itu menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang neraka, wal iyadu billah. Oleh karenanya jamaah sekalian, selama hayat masih dikandung badan, masih kita diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperhatikan permasalahan ini sebagaimana para ulama telah benar-benar memperhatikan masalah ini sehingga mereka mengajarkannya kepada umat. Di antaranya di dalam satu kitab yang terkenal yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau beri judul Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita ketahui, kita amalkan, sehingga dengannya kita bisa menjawab fitnah tersebut, kita bisa bahagia dalam kehidupan akhirat kita, dan kita melalui perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sebentuk mukaddimah dari kitab tersebut. Berkata Syekh rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, untuk bertabarruk, mencari berkah, mencari kebaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, "I'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah wahai saudaraku, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Di sini beliau katakan, "I'lam rahimakallah, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala," menunjukkan kepada kita bahwa seorang pendidik, seorang pengajar umat hendaklah bersifat kasih sayang kepada umat. Dia membangun pendidikan dan pelajaran yang dia sampaikan kepada umat di atas dasar kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah hamba-hamba Allah yang di bumi,
niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyayangimu. Dan beliau katakan, ini adalah 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Tidak boleh tidak. Barang siapa yang tidak mempelajarinya, maka dia telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Perkara pertama yang wajib untuk kita pelajari, yang wajib untuk kita ilmui adalah ilmu, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan ilmu jamaah sekalian merupakan permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Itu artinya sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka tidak akan dimudahkan jalannya ke surga. Justru jalannya ke neraka yang akan dimudahkan, wal iyadu billah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita camkan dalam kehidupan kita ini, bahwasannya kata beliau dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, hendaklah dia berusaha mempelajari agama ini dan memahaminya dengan benar, sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang pertama, yang paling penting untuk kita ketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang zat yang kita sembah, sehingga dari mengilmui Allah, dari mengenal Allah, kemudian melahirkan ketundukan dan penerimaan atas semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar mengenal, tetapi tidak memunculkan rasa takut dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seperti itu, niscaya iblis, dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia kemudian tidak mau tunduk dengan ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah bisa dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu berupa melihat dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu indah, begitu agung, begitu besar, tertata rapi. Lihatlah langit yang dibangun tanpa tiang dan hamparan bumi yang begitu luas. Semua itu tidak mungkin diciptakan oleh zat yang tidak memiliki keagungan dan kebesaran serta kekuasaan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat pada ayat-ayat syar'iyyah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang diringkaskan di dalam 2 perkara. Yang pertama, kita mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, kemudian menguasai segenap makhluknya yang telah dia ciptakan, dan kemudian mengatur. Tidak ada yang bersama Allah, yang membantu Allah dalam mencipta, menguasai dan mengatur hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mengatur kehidupan dan kematian, mengatur peredaran siang dan malam, matahari, bulan dan bintang-bintang. Tidak ada yang membantu Allah, yang bersama Allah,
yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Dia yang mengetahui perkara gaib. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang mulia yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak akan mungkin ada yang menyerupai Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun perkara yang kedua, apabila kita telah tahu, kita telah mengenal bahwa Allah yang memiliki hak rububiyah, yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat yang sangat mulia, maka Dialah yang patut untuk disembah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyembah, memalingkan satu saja dari bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah sesungguhnya kita diciptakan. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ay liwahiduni, kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku saja. Inilah jamaah sekalian, hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang paling tertinggi, yang paling patut untuk kita perhatikan, yaitu mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lakukan ikhlas hanya karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, bukan Muhammad lain, bukan Muhammad yang lahir dari India atau dari bumi manapun, tetapi beliau adalah Al-Qurashi, dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Dialah Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir, yang kita diwajibkan untuk mengikuti syariatnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Fitnah kata Imam Ahmad yaitu kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlib. Bisa jadi seorang apabila dia menolak satu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul penyimpangan di dalam hatinya, kemudian dia binasa sampai kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk tunduk dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kabar-kabar yang di bawahnya kita benarkan, karena tidak ada yang beliau sampaikan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian kita mengenal agama yang mulia ini, agama Islam, yang dijelaskan para ulama. Islam dengan maknanya yang umum, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Kita tunduk kepada Allah dengan tauhid. Inilah Islam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini membawa misi tauhid, membawa Islam. Yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul ini menyampaikan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah dan jauhilah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Islam dengan maknanya yang khusus adalah agama setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum beliau yang mengikuti ajaran nabinya harus tunduk dengan ajaran dan ketentuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang tidak tunduk dengan Islam ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia beriman dengan syariat sebelumnya, maka tidak diterima keislamannya. Sebagaimana firman Allah
Innad dina indallahil Islam. Dan juga firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku, tentang Islam yang aku bawa, seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan Islam yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Maka sungguh batil yang mereka katakan bahwa semua agama itu sama, padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam, agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas hamba-hambanya, yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari ini, yaitu pada hari Jumat Asyiyat Arafah, pada haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian, dan aku sempurnakan nikmatku dengannya. Ayat ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita satu keistimewaan Islam dan satu akidah serta prinsip di dalam agama yang harus kita imani, yang telah sepakat para ulama, barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir, yaitu satu prinsip besar di dalam agama yang mulia ini, bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sempurna dalam membimbing manusia untuk mendapatkan kebahagiaannya di dunia, dan yang lebih penting adalah kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan pada satu kehidupan yang kekal, yang pada hari itu tidak berguna lagi amal-amal saleh, tetapi amal-amal yang dilakukan di dunia yang mengikuti syariat Islam itulah yang bermanfaat di akhirat kelak. Agama yang sempurna yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya secara menyeluruh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah, yang lain kita amalkan dan yang lain kita tinggalkan, tetapi kita harus berusaha semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian untuk mengamalkan
semua ajaran-ajaran Islam, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Maka apabila seorang mengurangi kesempurnaan Islam, seperti orang-orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur urusan dunia, tidak ada urusan politik dalam Islam, sehingga kita perlu melakukan sekularisasi, pemisahan antara agama dan dunia, sehingga kita perlu yang namanya demokrasi, hukum dari rakyat, ketentuan perundang-undangan, aturan yang harus dilaksanakan manusia harus disetujui oleh mayoritas rakyat. Padahal Islam adalah agama yang sempurna, sehingga sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu sampai mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yukallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, inilah pemahaman para sahabat atas didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ilmunya tentang itu. Ini adalah sebentuk kinayah, perumpamaan bahwa sampai permasalahan kecil yang kita anggap sepele semuanya dijelaskan di dalam Islam. Bagaimana mungkin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita adab qada'il hajah, adab-adab untuk membuang hajat, membuang kotoran dari jalan depan maupun jalan belakang, bagaimana dia tidur bersama istri-istrinya, bagaimana beliau di rumahnya. Tetapi bersamaan dengan itu beliau tidak menjelaskan aturan-aturan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Ini sungguh tidak masuk akal. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan ketika kita telah beriman bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai penguasa, maka dialah yang berhak menentukan hukum. Inilah hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, bersamaan dengan itu dia mengingkari, dia membenci atau dia menganggap lebih baik hukum yang dibuat oleh manusia, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita telah mengerti bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, sebagaimana tidak boleh kita kurangi, maka tidak boleh juga kita tambahi dengan bid'ah-bid'ah, yaitu perbuatan-perbuatan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kepala-kepala kita, pikiran-pikiran kita, perasaan kita, atau kebanyakan manusia menganggap itu satu kebaikan. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum." Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang membuat-buat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap bid'ahnya adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, mengkhianati tugas kerasulan yang Allah telah perintahkan nabinya untuk menyampaikan kesempurnaan Islam. Sehingga ketika seorang menambah Islam dengan perbuatan bid'ah, seakan-akan dia menganggap agama ini belum sempurna, sehingga perlu ditambah dengan tambahan-tambahan yang datang dari manusia. Dalam hadis Abu Dzar tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa satu perkara, satu kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, yaitu keburukan-keburukan yang apabila kalian lakukan bisa menjerumuskan kalian kepada neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Tidak ada satupun ajaran Nabi,
ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan dari umat ini, dan tidak perlu kita menambah-nambah di dalam agama dengan apa-apa yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Sungguh lancang orang yang berani mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, padahal dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan kullu bid'atin dalalah, dan juga sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan, tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Maka disinilah jamaah sekalian, perlu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Tidak boleh kita taklid, karena di antara jawaban orang kafir atau orang munafik pada fitnah di kubur kelak, pertanyaan yang diajukan malaikat, di mana siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Dia menjawab, aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikuti. Ini namanya taklid. Oleh karenanya para ulama mengatakan, at-taklid la yanfa fil aqaid. Taklid, ikut-ikutan di dalam beragama, tidak berusaha mempelajarinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bermanfaat pada akidah seseorang. Dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat, di mana atau siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tetapi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah wa ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah.